Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku semuanya. Ustazah mengucap seperti itu, mungkin saja kalian menonton video ini pada siang hari maupun pada pagi hari ini. Tapi, walaupun waktunya siang maupun pagi, kalian harus tetap semangat, harus tetap bahagia, think positif, dan harus selalu happy, seperti itu ya. Nah, kembali lagi bersama Ustazah Ningrum. Saya di sini akan membahas atau melanjutkan pelajaran PPKN dari minggu sebelumnya. Kita akan belajar PPKN pada minggu ini tentang masa Orde Baru dan masa reformasi. Baik, sebelumnya kita akan flashback terlebih dahulu di pelajaran pada minggu kemarin. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama. Apakah dari kalian masih ada yang ingat masa awal kemerdekaan itu bagaimana, masa Orde Lama itu bagaimana? Pada masa awal kemerdekaan ada beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Pemberontakan-pemberontakan itu terjadi karena semata-mata ingin mengubah ideologi kita, Pancasila, menjadi ideologi yang mereka inginkan, ataupun juga sebagai bentuk protes dari pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat. Banyak sekali pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah, dan semuanya itu mengusik atau mengganggu perjalanan dari kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1949 ada pemberontakan dan juga banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Nah, Mas Ustadzah, ada pada kurun waktu 1945 hingga 1959 banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Kita ingat-ingat pemberontakan apa saja yang terjadi. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun, ada pemberontakan DITI, kemudian ada pemberontakan RMS, ada pemberontakan APRA, ada pemberontakan PRRI Semesta, dan ada pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kembali lagi ke UUD 1945. Sebelumnya adalah UUDS. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat Pancasila, dasar negara kita, harus kita kokohkan. Walaupun Indonesia masih seumur jagung, pada waktu itu belum sampai 2 tahun, 3 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sudah ada beberapa organisasi, beberapa pemberontakan di daerah yang menginginkan Indonesia untuk diubah dasar negaranya dari Pancasila menjadi komunisme, dari Pancasila menjadi syariat Islam, dari Pancasila dari negara demokrasi, dari negara kesatuan menjadi negara federal, dan sebagainya. Lalu kemudian pada setelah masa itu selesai, terjadi yang namanya masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini, yang membedakan dari masa Orde Baru adalah masa Orde Lama ini dipresideni oleh Soekarno. Tapi walaupun awal kemerdekaan dipresideni oleh Soekarno, corak dari masa Orde Lama ini salah satunya adalah demokrasi terpimpin. Kemarin kita sudah sama-sama membahas bahwa demokrasi terpimpin ini dipimpin oleh Soekarno, namun banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di demokrasi terpimpin. Penyimpangannya apa saja kemarin sudah kita bahas. Karena waktunya semakin berjalan, kita akan langsung saja move on ya ke Orde Baru. Nah, sebelumnya Ustazah sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Sebentar ya, Ustazah akan menampilkan PowerPoint-nya. Nah, ini adalah PowerPoint-nya, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa. Ini adalah bab kita yang kita pelajari pada dari minggu kemarin, dari minggu ini juga. Ini adalah babnya. Nama judul babnya adalah Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Nah, Ustazah, gambar Ustazah sudah taruh di sini. Mungkin di sebelah kanan atau mungkin di sebelah kiri kalian. Tapi jika nanti nanti ada gambar yang nanti kalau ada gambar yang terganggu oleh Ustazah akan geser ke atas ya. Seperti ini. Nah, tapi sekarang di sini dulu. Oke, kita lanjut saja. Nah, pada tahun 1965 terjadi gerakan yang namanya G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Perbedaannya dengan PKI di Madiun, banyak G30 SPKI ini semakin membuat teror Indonesia pada waktu itu benar-benar ingin ideologi Pancasila benar-benar ingin diubah menjadi komunisme. Mungkin kalian pernah mendengar G30 SPKI pada setiap tanggal 30 September kita akan memperingati G30 SPKI dengan menurunkan setengah tiang bendera merah putih. Coba kalian perhatikan di rumah kalian. Apakah di rumah kalian menerapkan hal seperti itu? Coba kalian tanya ke orang tua kalian. Oke? Nah, selanjutnya kita akan masuk pada masa Orde Baru 1966 hingga 1998. Di masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Super Semar setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Sistem pemerintahan ini dimulai sejak tahun 1966 hingga 1988 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Jadi pada era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, mereka mendapat tamparan yang sangat keras ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia tadi. Nah, pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitunya dibubarkan PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. PKI itu sangat kejam, mereka membantai banyak orang, mereka juga membunuh beberapa jenderal, sehingga waktu itu PKI itu sangat menakutkan, menjadi sebuah teror yang nyata bagi Indonesia. Nah, pada waktu itu setelah Super Semar ada, kemudian ada perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, yaitu sebentar, ini mengganggu ya. Nah, sudah apa taruh sini? Mungkin di sini? Oke, di sini saja ya. Saya ada di bawah kalian. Nah, seperti itu. Coba kalian perhatikan atas. Di atas ini ada perubahan Orde Lama ke Orde Baru. Nah, pada waktu itu dikenal sebagai Orde Baru. Jadi waktu setelah si Soekarno lengser oleh Soeharto disebut dengan era Orde Baru. Era tersebut kemudian ada dengan konsep demokrasi Pancasila. Sama seperti dulu, mereka menggunakan demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin menjadi lebih demokratis. Jadi waktu Orde Lama, demokrasi terpimpin itu, Soekarno sangat otoriter. Namun juga pada masa Orde Baru,
Walaupun rakyat awalnya sangat simpati, akhirnya pada masa Orde Baru itu, pemerintahannya menjadi otoriter juga sama saja ternyata. Nah, kalian coba perhatikan yang di atas. Ini adalah alasan kenapa rakyat Indonesia pada awal-awalnya mendukung Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Ini adalah program unggulan Orde Baru. Di sini, aduh, nggak kelihatan lagi ya. Saya taruh sini ya. Coba. Ini adalah RP Rencana Pembangunan 5 tahun atau Rapelita. Rapelita itu adalah rencana pembangunan 5 tahun. Jadi pada waktu Soeharto menjabat, setiap 5 tahun ada dinamakan Rapelita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Nah, ini adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Rapelita itu ada 5, kan? Berarti 5 kali 5 berapa? 25. Jadi 25 tahun Rapelita ada di Indonesia. Rapelita 1 itu bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Rapelita 2 bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, Madura, dan diantaranya melalui transmigrasi. Makanya pada waktu Soeharto menjabat, banyak sekali transmigran dari Jawa yang dikirim ke Kalimantan maupun ke Sumatera. Nah, Rapelita 3 menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Rapelita 4 bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Sedangkan Rapelita terakhir menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Jadi selama 5 tahun ini ada tujuan. Jadi setiap beliau menjabat itu ada tujuan. Jadi 5 tahun pertama beliau ingin ini. Kemudian beliau menjabat lagi 5 tahun berikutnya beliau ada ini, ada ini, ada ini. Seperti itu hingga Rapelita 5 alias 25 tahun beliau menjabat. Kemudian ada GBHN atau garis-garis besar haluan negara. GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ini ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, setelah adanya amandemen, di mana terjadi perubahan peran MPR dan Presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Saudara, apa sih GBHN itu? Kenapa MPR yang membuatnya? Jadi pada waktu itu MPR itu tugasnya melantik dan memberhentikan presiden, mengangkat, memberhentikan presiden. Jadi bukan pemilu pada waktu itu, tapi MPR. Tapi walaupun MPR itu memiliki hak untuk mengangkat maupun memilih presiden, tetapi tetap saja calon presidennya cuma satu, yaitu Bapak Soeharto. Jadi GBHN itu miliknya MPR, di mana MPR itu lebih tinggi daripada presiden, tapi kontrolnya tetap saja dari presiden. Mengerti anak-anak? Nah, selain itu, pada waktu Soeharto, ini yang paling terkenal. Mungkin ada om, ada kakek, ada nenek, ada orang tua kalian yang masih mengingat penataran P4. Jadi pada tahun 1990-an, Presiden Soeharto membuat penataran P4, di mana penataran P4 ini itu adalah pengamalan Pancasila, yang mana seluruh mahasiswa di Indonesia harus menghafal Pancasila dan nilai-nilainya, butir-butirnya seperti itu. Jadi banyak sekali yang harus dihafal. Ada menteri-menteri, ada nilai-nilai, ada GBHN, dan semuanya tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara serta pemerintahannya itu ada seminarnya dan ada sertifikatnya jika mereka lulus. Seperti itu. Itu adalah upaya agar masyarakat Indonesia itu mengenal ideologi Pancasila. Seperti itu. Nah, ini adalah kelebihan
Orde Baru dan kelemahan Orde Baru. Silakan kalian cermati di sini. Secara singkatnya, kelebihan Orde Baru itu ada dalam peningkatan pertumbuhan, perkembangan dari sebuah negara, seperti banyaknya investor asing dari Amerika, munculnya Freeport juga pada waktu itu, peningkatan keamanan di dalam negeri karena tidak ada pemberontakan, ya boro-boro ada pemberontakan, speak up, mengeluarkan pendapat saja tidak berani seperti itu, tidak diperbolehkan. Itulah kelemahannya, salah satunya adalah pelanggaran HAM berat. Jadi beberapa pelanggaran HAM seperti Marsinah, itu juga ada dalam Orde Baru. Sedangkan kelemahannya yang lain adalah kebebasan pers. Jadi pada waktu itu, pers itu sangat terbatas. Yang koran itu benar-benar diseleksi yang mana yang boleh terbit, yang mana yang tidak. Jadi kebebasan berpendapat, berpikiran, mengeluarkan pendapat, bermusyawarah itu sangat-sangat dikurangi, sangat-sangat dibatasi gitu maksudnya. Itu adalah kelemahan dari Orde Baru. Sehingga terjadinya banyak kasus korupsi, kolusi, nepotisme itu juga banyak sekali terjadi pada waktu Orde Baru. Karena semakin banyak orang menjabat, itu semakin mereka akan memasukkan keluarga mereka menjadi pejabat juga. Jadi keluarganya itu akan ikut. Itulah yang namanya dinasti. Mereka akan lama-lama menjadi nepotisme. Makanya kasus korupsi juga banyak sekali pada waktu itu. Nah, walaupun pada waktu itu tuh keberhasilan pelaksanaan wajib belajar, investor banyak luar, banyak dana investor dari luar, peningkatan GDP, tapi juga pembangunannya tidak merata. Malah terlalu banyak pembangunan di Jakarta, semakin mewah, yang daerah semakin tidak mewah, seperti itu. Nah, kita akan berlanjut ke masa reformasi 1998 hingga sekarang. Kalian pernah lihatkah ini? Ini adalah gambar ketika mahasiswa demo penurunan Soeharto di gedung DPR. Jadi ada sekitar 15.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang mendatangi DPR. Ini tuh gedungnya itu tinggi. Tidak hanya sebatas gedung 2 tingkat, tapi gedungnya itu sangat tinggi. Bayangkan saja ada beribu-ribu mahasiswa di sini untuk menyuarakan pendapat Soeharto harus mundur karena sudah 32 tahun beliau menjabat. Itulah yang dinamakan era reformasi. Nah, tantangan di era reformasi ini, sesudah Soeharto mundur, pastinya kan banyak sekali yang diamandemen. Undang-undang saja diamandemen sampai 4 kali. Dan banyak sekali hal yang diganti seperti adanya boleh berpendapat. Semakin bolehnya berpendapat di muka umum. Nah, karena semakin banyaknya bolehnya berpendapat dan bebas di muka umum, maka terjadi banyaknya pengaruh dari luar, yaitu berupa kehidupan yang super bebas. Nah, di sini ada dua mata pisau, ada yang baik dan ada yang buruk. Dalam satu sisi, kehidupan yang super bebas ini boleh bebas mengeluarkan pendapat, bebas berkumpul, bebas bermusyawarah, tapi juga bebas dalam tindakan pergaulan bebas, drug, narkoba, vandalisme, seperti itu. Jadi ini adalah dua mata pisau yang saling terbalik. Jadi Pancasila di era reformasi ini semakin banyak tantangannya karena juga makin banyak getaran dari luar, banyak genjatan dari luar, dari yang sangat bebas itu. Jadinya menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga negara. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali tawuran, banyak sekali konflik di daerah yang terjadi di Indonesia pada belakangan ini. Dan juga banyak sekali kekerasan yang terjadi di Indonesia dan isu SARA yang merajalela. Seperti itu, banyak sekali terjadi di era reformasi ini hingga sekarang.
Ada juga penyusupan ideologi yang sangat berbahaya yang berasal dari luar maupun dari dalam yang harus kita cegah bersama-sama. Nah, sekian dari Ustazah. Maafkan Ustazah jika penjelasan Ustazah sangat panjang ataupun videonya sangat panjang, tapi Ustazah tolong jangan di-skip-skip ya. Karena ini merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Kalian juga tidak akan rugi mendapatkan ilmu ini. Dan sebenarnya banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan, namun mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan internet, keterbatasan yang lainnya, media, keterbatasan ruang, seperti itu. Jadi Ustazah tidak dapat bercerita banyak tentang sejarah Indonesia kita. Tapi tetap cintai Indonesia kita. Udah mau 17-an Agustus, jadi jangan lewatkan minggu depan kita akan bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan RI kita dengan beberapa lomba dari Ustazah. Oke, tolong disiapkan ya. Lombanya apa masih rahasia. Minggu depan akan Ustazah jadikan tugas, tapi pengumpulannya boleh 2 minggu kemudian, boleh 1 minggu kemudian. Minggu depan akan Ustazah sampaikan. Untuk menutup, ada kutipan dari Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu adalah Soeharto, Pak Harto. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis. Sekian dari Ustazah, terima kasih telah memperhatikan, terima kasih tidak skip-skip, terima kasih sudah semangat, terima kasih sudah niat belajar, terima kasih untuk semuanya anak-anakku, terima kasih atas perhatian kalian. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.